Tapi bisa gak sih kalau gak punya duit tuh jangan ngutang tapi gak usah makan? Gak mungkin orang hebat tuh kikir apa segala macam. Kalaupun iya, ya saya gak tahu. Saya gak punya referensinya. Semua orang yang datang ke sini, ada gak yang kagak ada sih. Gila-gila kan? Yeah. Luar biasa. Welcome to Pikiran Si Boy. Hari ini kita mau ngebahas atau ya ngebahas lah ya yang ada di kolom komentar YouTube kita. Tanya jawab kali kok ya? Bukan ya? Kayak Q&A tapi coba kita bahas di deep section lah. Ini section yang lumayan dalam dari konten apa? Jangan kalian warisin hutang ke Jangan keluarga. kalian warisin hutang ke keluarga di konten YouTube kita. Terus ada yang komen dari Ini ada Diego nih kok. Dia Oke. bilang ini konten kita pertama yang ini kok. Warisin duit bukan hutang. ya warisin duit bukan hutang. Nah, Dengan jawaban di kolom komen. ini ada Manuel Diego Alexander. Dia bilang kalau nggak ada uang sama sekali, apakah bisa bebas dari hutang? Oke, pertanyaannya menarik dan juga keterlaluan. Keterlaluan nih orang. Keterlaluan. Diego bener-bener Diego. Coba kita bahas ya. Kalau nggak ada uang sama sekali, apa bisa ngewarisin hutang? Bisa ngelunasin hutang? Iya, intinya dia nggak ada uang tapi Oke, menurut kamu gimana? nggak ada duit, tapi emang bisa bebas dari hutang. Iya. Berarti dia udah punya utang nih ya, tapi nggak ada duit posisinya sekarang ya. Bisa aja, Kenapa? asal dia jangan ngutang lagi mungkin. Iya, tapi kondisinya aneh nggak sih? Dia nggak punya duit tapi punya utang. Saya nggak ngerti ini pelajaran di keluarga saya atau gimana. Ini kita ngobrolin bukan hutang ke keluarga ya, hutang ke pihak ketiga yang kalian pasti ditagih. Kalau ke keluarga kan banyak kan diikhlasin. Contoh pinjol dah gitu ya. Entah Biar pinjol, gampang. entah rentenir yang lainnya gitu kan, banyak rentenir darat. Saya nggak tahu ini pelajaran umum atau tidak. Tapi bisa nggak sih kalau nggak punya duit tuh jangan ngutang tapi nggak usah makan? Kok bisa lah kok, mati lah. Nggak gitu maksudnya. Kamu tahu nggak orang ada makan nasi yang 10 centong tapi cuma pakai garam? Iya tahu. Kenapa nggak gitu? Tapi malah lebih milih ngutang. Saya nggak ngerti hal ini tuh kenapa jadi umum gitu loh. Kenapa ngutang itu menjadi sesuatu yang sederhana? Yang kalau apa-apa kepepet Ngutang. di otaknya pertama ngutang. Iya gitu betul. Kenapa nggak menurunkan kebutuhan biologisnya? Ya makan seadanya dulu. Makan lah. seadanya dulu. Atau Transportasi pahit-pahitnya. Kan di restoran atau kaki lima banyak. Kalau kalian benar-benar sampai nggak ada uang kan bisa, boleh nggak saya cuci piring selama malam ini kalian buka tapi tuker 2 kali makan aja. Entah mau nasi sama lele atau gimana, boleh nggak? Menurut kamu kemungkinan dikasihnya berapa gede? Nanya 10 kayaknya 8 dikasih dah kok kalau gitu Betul, ya. secara nalar seperti itu. Tapi kenapa nalar utama tuh ngutang? Udah tahu nggak punya uang untuk ngebayar hutang dan kalian mau berhutang. Berarti kalau pakai teori koko, sekeluarga nyuci piring semua tuh. Kita nggak ngomongin keluarga. Biasanya orang yang ngutang itu bukan orang yang berkeluarga, be honest. Orang yang berhutang ketika dia berkeluarga pasti ada accident atau ada masalah besar. Entah kesalahan keputusan, entah karena judi online, entah satu dan lain hal. Karena jarang banget. Kamu pernah mungkin kalau sekalinya kasus gede ya, kayak misalnya seorang bapak loncat dari suatu apartemen. Iya, itu Karena- jarang lumayan. Lumayan jarang banget, Iya. tapi itu karena kesalahan keputusannya dia. Ada adiksi yang nggak bisa diberhentiin kayak narkobanya, ya itu apa, judi online. Tapi kalau misalnya saya ngobrolin hutang ini, saya kasih parameter dulu atau lingkaran batas luarnya adalah orang masih single, bener-bener nggak punya uang dan dengan enaknya ngobrol sama orang yang kerja, gue pinjam dulu dong 300 buat gue makan. Balik lagi ke segmen sebelumnya, ego dia tuh nggak mau, dia mau cuci piring. Egonya nggak mau buat cuci Nggak piring. mau. Oke. Padahal dia udah nggak bisa makan gitu loh. Udah sampai nggak bisa makan pun nggak mau ini ya. Betul. Kalau ditanya editor kita aja di puasa Senin Kamis emang dikira Kagak, itu agama kayaknya. lah, betul. Tapi maksudnya ada di momen itu ketika ditanya pun dia iya pak, kan lumayan juga bisa ngirit. Ada perasaan itu. Ada jadi beban tuh ketika oh iya kalau ini jadi repot ya gini-gini. Ada gitu loh, ada nalar gitu loh ke sana. Kenapa nalar itu nggak ada di semua orang gitu loh? Kalau nggak ada uang jangan ngutang, tapi turunin kebutuhan dasar, turunin ego. Kerja gitu. Kerja. Mau nggak mau kerja, nggak mungkin
ada orang yang nggak terima sebuah ketulusan hati. Nggak mungkin. Oh banyak kok di luar sana yang sudah bilang kayak gitu malah menipu. Ya berarti kan oknum. Oke. Jadi kita nggak percaya lagi sama orang-orang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak ya anggaplah ada benteng deh. Anggaplah ada benteng misalnya. Ada yang bilang, Bu mohon maaf saya hari ini belum makan. Misalnya udah sore nih. Boleh dikasih makan kalau di sana mah kok. Iya memang, tapi bilang contohnya enggak. Enggak. Contohnya dia ini misalnya saya misalnya, Ci mohon maaf saya hari ini belum makan. Boleh nggak hari ini saya ngepel bersih dan lain sebagainya untuk minta 2 centong nasi dan sejumput garam deh. Kalau memang nggak bisa sejumput garam deh. Garam doang. Garam sama nasi. Kebayang nggak kalau kamu jadi yang lagi nungguin di sana? Iya, boleh dah. Iya, ini moment of truth-nya kayak gitu. Tapi kenapa lebih mudah untuk, bro, ada duit 200 dulu dah. Kenapa gitu loh? Jadi pertanyaan ini itu bukan ini yang harusnya ditanya. Bisa nggak ada uang bisa melunasi hutang? Tolol. Yang bener adalah bisa nggak ada uang jangan ngutang. Nah sebenarnya pertanyaannya yang salah berarti ya. Enggak, ini dia memang udah kejebak. Oh berarti dia pertamanya udah kejebak, makanya Pertama dia udah kejebak. Dia adalah orang yang bernalar nggak ada uang tuh ngutang. Kalau kayak gitu jawabannya, coba ulang lagi pertanyaannya. Kalau Immanuel Diego Alexander nih Iya. ya. Kalau gak ada uang sama sekali, apakah bisa bebas dari hutang? Ngutang lagi? Kan kamu melakukan itu sebelumnya. Coba tahu berhasil. Loh iya. Gak usah bebas dari hutang. Bebas dari hutang itu tidak ngutang, bukan bayar hutang. Bebas dari hutang gimana? Tidak hutang. Bebas dari hutang itu Tidak hutang, bukan bayar hutang. Dia gak punya uang. Dia ngutang. Gak punya uang lagi. Ditambah ada tagihan hutang. Yang salah ngutangnya apa yang salah nagihnya? Ngutangnya sih ya. Lah iya, kenapa dia ngutang pas gak ada uang? Bisa loh pertanyaannya, kok gak ada uang? Boleh gak saya minta 300.000 tapi saya jamin saya gak bisa balikin? Pertanyaan bisa kan? Bisa. Kenapa gak dipakai? Bisa loh. Tapi saya jamin gak balikin gitu. Saya jamin gak balikin karena saya beneran gak punya uang. Lo ngapain saya bohong kalau minjem dong 300 lusa gue balikin? Cuma minta berarti ya, bukan minjem kali ya. Bu ini minta, beneran minta. Tapi kan peluangnya lebih rendah kan untuk dikasih kan. Makanya dia bohong lah dengan lusa gue balikin. Oh iya, dibungkusnya gitu. Dibungkusnya gitu. Tapi kenapa gitu loh? Itu hal yang saya nggak ngerti, beneran saya black out. Kok bisa gitu loh ada orang yang nggak ada uang tapi ngutang. Ini kita nggak ngomongin utang konsumtif, bukan ngomongin utang produktif. Nggak ini dulu. beneran utang buat Beneran utang aja buat hari-hari yang hari-hari emang hidup nggak ya. ada duit gitu loh. Saya nggak ngomongin utang terhadap biaya sekolah, saya nggak ngomongin utang terhadap sebuah keluarga yang ditinggal cerai atau apa, nggak ke sana, bukan ke arah sana, karena itu tendensinya sudah berbeda. Ini adalah ngomongin orang-orang yang dengan gampangnya melontarkan kata yang dia nggak mungkin untuk bisa lakuin. Bro utang dulu deh 200. Iya. Minggu depan gue gajian. Gajiannya keluar buat bayar utang ini, ntar utang lagi ini. Ada kan yang diputar? Ada. Ya udah. Iya. Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan berarti. Kalau bisa ya. jangan. Kalau misal kalian sudah sadar, yang bisa kalian turunin tuh kebutuhan kalian. Yang kalian bisa naikin adalah usahanya. Oke. Berarti kalau jawaban simpel nih, sekali lagi kita ulang pertanyaan aku. Kalau gak ada uang sama sekali, tapi udah terlanjur kena utang nih. Ya bisa nggak ngelunasin utang? Iya, bisa nggak bebas dari utang tersebut? Kalau jawabannya konyol adalah buka hutang yang baru, tutup hutang yang lama. Jawaban konyol tuh ya. Betul. Tapi kadang works ya. Emang works. Tapi hati nggak tenang mungkin. Ya kan dikejar yang beda orang. Minimal dikejarnya variatif lah. Maksudnya Nggak bosan. Iya, ngejarnya baru bulan pertama lagi nih. Ya, minimal kayak gitu. Tapi kalau misal dibilang, saya udah terjerumus. Nah ini kita serius ya. Saya udah terjerumus nih, udah terlalu dalam. Saya tahu ini salah. Terus gimana caranya saya lepas dari hal ini? Oke, itu Semua jawabannya orang apa tuh? yang kalian tahu atau yang kalian kenal di luar sana atau yang kalian lihat rumahnya besar, kalian tidak tahu seberapa besar sedekahnya mereka.
Oh ini jawaban serius nih ya. Betul, ini jawaban Iya, serius. gimana kok? Orang, kamu kan Orang pernah yang rumahnya besar. orang yang rumah besar, kayak Kungkung deh rumahnya gede Iya. di sana. Saya nggak tahu seberapa gede Kungkung tuh berbuat baik sama orang lain atau bersedekah sama orang lain di sepanjang hidupnya sampai punya rumah seperti itu. Oke. Dan kalau kalian sedang susah, banyak juga yang mengamini bahwa solusi pertama ya sedekah. Udah nggak punya nih, sedekah. Itu gokil sih. Udah nggak punya tuh sedekah ya. Itu sedekah. Itu gokil sih. Bukannya minta malah Ngasih. ngedorong terus Betul. dia. Itu the other things, hal lainnya yang nggak masuk akal tapi works di siapapun. Berarti ini kita udah ngebahas hal yang lebih besar berarti ya. Tidak make sense karena kan sudah terlanjur goblok nih. Ini kan goblok. Terus kalian bilang, udah sudah goblok, nggak apa-apa kan udah goblok. Kan kalian udah melewati hal-hal goblok kan, udah nggak punya uang minjem nggak punya uang, bingung gimana cara balikin, minjem Iya. lagi, kan tambah goblok. Gimana kalau ada metode goblok lainnya yang bisa dicoba? Tapi punya kemungkinan berhasilnya tinggi Betul, gitu. karena itu semua orang lakuin. Coba kalian lihat semua orang podcast seberapa gila mereka bersedekah. Oh gini aja kok, abis minjem duit sedekahin duitnya. Ini kayak orang korupsi buat ini ya, Robin Hood. Iya kayak Robin Hood jadinya ya, mencuri tapi buat di ini nih. Konsepnya adalah kadang-kadang anggaplah kalian sudah kelilit hutang, uang kalian sisa 30.000. Iya. Terus kalian cari orang yang jauh lebih lapar dari kalian, lebih kurus, lebih tidak beruntung, makan bareng sama mereka atau kasih mereka makan, biarin kalian yang lapar. Kita cobain deh. Karena part of perjalanan saya yang saya suka cerita sama Michael adalah ada hal itu di Dunia nyata. di kejadian saya kan juga ada waktu saya cerita. Saya bosan miskin. Nah, saya cerita, iya kan saya pernah cerita di setiap sore saya lepasin lele. Oh ya, yang itu ya. sampai berapa tahun. Saya bilang saya nggak mau miskin, saya udah capek Gila miskin. sih, bener. Tapi itu bukan uang saya yang banyak, bukan, itu uang saya satu-satunya. Saya bagi 2. Saya apa? Itu kan ada hal-hal itu yang kejadian di urusan saya. Di urusan banyak banget orang yang punya rumah sebesar itu atau rumah-rumah hebat atau orang-orang hebat. Gak mungkin orang hebat tuh kikir apa segala macam. Kalaupun iya, ya saya nggak tahu. Saya nggak punya referensinya. Semua orang yang datang ke sini ada nggak yang Kagak ada sih. gila-gila kan? Iya. Luar biasa. Kalau nggak suka ceramah, dia suka berdana gitu ya. Betul. Apa? Berdana. Beramal kali ya. Beramal, bersedekah segala macam. Ada kan gitu loh. Ada moment of truth itu. Tapi ketika kalian sudah melakukan hal bodoh, ini hal lumayan bodoh sih. Gak punya uang tapi berdana. Coba kalian cobain. Kalau nanti hasilnya menarik, boleh komen lagi ya, Koy. Ya kalau kalian ingat kalian dapat obrolan itu dari sini, kalian bisa pulang untuk ceritain ke kita apa Iya. hasilnya. Karena it's a magical things. Itu nggak bisa dijelasin. Itu nggak bisa dijelasin pakai kata-kata. Tapi dasarnya adalah itu hal yang ajaib yang kalian bisa coba lakuin. Kan banyak juga mitos-mitos kayak tadi gua kayaknya habis kasih pengemis ini nih, habis gua kasih malah hilang orangnya. Oh. Itu banyak selentingan di masyarakat. Oh gue habis ini nih, tapi gue nggak pernah ada ya gitu-gitu. Banyak hal. Oke, menarik. Jadi cari hal yang menurut kamu itu kebodohan, jalanin deh, coba dengerin deh. Oke. Terus Oke lah. ini kita pengen masuk ke pertanyaan kedua tapi Udah 13 menit. cukup kayaknya. Tapi itu menarik. Ketika kalian sudah terjerat hutang, jawaban serius saya, stop hutangnya, perbanyak sedekahnya, perbanyak ibadahnya, perdekat diri kalian dengan yang punya segalanya, entah Tuhan, entah Allah. Walaupun beda server, mereka game masternya kayaknya. Hitungannya gitu. Tapi dicoba dulu. Kalian kan sudah membuat kebodohan banyak, ya baliklah ke kebodohan lainnya yang saya ceritain. Kalau nganggap kalian ini bodoh, ya itu. Cari orang yang lebih susah, bersedekahlah, dekatkan diri, usaha yang jauh lebih keras. Bisa jadi solusi lah. Oke, tuh tolong tadi dipotong ya editor buat jadiin highlight. Bagus soalnya kok. Menarik, bisa dicoba. Oke, itu aja dari episode kali ini. Thank you banyak udah nonton. Kalau misalnya ada komen apa-apa, mungkin kita bisa bahas lagi di kolom di VT kita, di video kita. Semoga membantu untuk kalian semua. Tidak ada rencana mendiskreditkan atau tidak ada rencana membuli kalian.
Tapi itu pun yang pernah saya alamin. Tapi yang saya pertanyakan adalah kenapa ketika sudah tidak punya uang berhutang, itu aja sih. Janganlah, jangan dibiasain kayak gitu. Gak punya uang, cancel. Makan apa, turunin. Gak pakai lauk gak apa-apa. Gak ada masalah. Ekstrim sih ya, tapi ya mau gimana lagi ya. Iya, orang yang VG aja kan gak makan daging, sehat walafiat. Sapi tuh nggak makan daging sehat. Bener lagi. Tapi sapi juga gak sedekah, Jul. Oh iya bener juga. Oh iya. Ya udah. Oke lah, itu aja. Thank you banyak Bang buat udah nonton. See you at the next episode. Bye bye. Thank you.